berdoa dulu ya. Ibnu silahkan disiapkan dulu. Ketika selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu ya. Hari ini udah ada hadir semuanya? Tidak ada. Ada yang sakit? Ada. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan yang sakit hari ini tidak bisa sekolah, kita doakan supaya segera cepat sembuh ya. Amin. Yang sehat semoga tetap sehat ya. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang listrik dinamis ya. Tapi ibu mau cek dulu nih, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Ya, masih ingat apa itu arus listrik? Ayo, ada yang ingat? Apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir persatuan detik dalam suatu rangkaian. Banyaknya muatan yang mengalir. Terus bagaimana arus listrik bisa mengalir? Dari potensial tinggi ke beda potensial rendah. Ya, betul. Dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Ya, itu bagaimana arus listrik bisa mengalir. Oke, nah selanjutnya diperhatikan ya gambar berikut ini. Coba dilihat, itu gambar apa? Gambar skedok yang sedang membaca. Anak yang sedang membaca. Coba dilihat di sekitar kamarnya itu ada apa? Ada itu semuanya itu adalah peralatan listrik. Peralatan listrik ya. Jadi ini ibaratkan kita ya, di rumah kita banyak sekali peralatan listrik. Dan untuk menyalakannya itu kita harus menggunakan listrik. Berarti secara otomatis listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali ya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti melalui diskusi dapat menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan akibat pemadaman listrik. Melalui bahan ajar tentang rangkaian listrik, peserta mampu menerapkan konsep rangkaian listrik tertutup dan terbuka dengan membuat senter sederhana. 3. Melalui panduan LKPD, peserta didik mampu merancang senter sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik dengan benar. Dan nanti membuat senter sederhananya itu berdasarkan konsep listrik rangkaian listrik tertutup dan terbuka ya. Oke, selanjutnya nanti ya ada penilaian pada proses pembelajarannya itu. Yang pertama ya, profil pelajar Pancasilanya yang pertama itu gotong royong, mandiri, kreatif, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian pengetahuan. Oke, selanjutnya secara garis besar nih yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama menanggapi permasalahan yang ditampilkan dalam video. Nanti ibu tampilkan video. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, membuat produk. Yang kelima, mempresentasikan produk. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Oke, perhatikan ini gambar apa ini? Seorang anak yang sedang belajar. Anak yang sedang belajar. Coba dilihat, ini pakai apa nih? Lilin. Jadi ceritanya ini anaknya itu sedang mengerjakan PR, tapi pada malam hari sedang pemadaman listrik. Itu penerangannya pakai lilin. Tapi kira-kira kalau pakai lilin aman nggak? Nah, nggak aman ya. Kenapa? Bisa menimbulkan kebakaran. Betul sekali. Coba sekarang diperhatikan video ini. Sementara di benteng atas, pelaku maju
ya. Terus pakai penerangannya pakai lilin. Coba dari video ini permasalahannya yang kita temukan. Kalau dibuat rumusan masalah itu jadi apa? Coba ada yang mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara membuat alat penerangan yang aman? Bagaimana cara membuat Alat penerangan yang aman. alat penerangan yang aman? Coba ada lagi pertanyaan permasalahannya. Setuju nggak dengan Cemara? Setuju. Setuju. Kalau setuju berarti kita ambil ya permasalahannya. Itu rumusan masalahnya bagaimana cara membuat alat penerangan yang aman. Kita hubungkan dengan rangkaian listrik. Selanjutnya ya, sekarang itu pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok yang ada di grup WA sesuai dengan hasil kemarin tes diagnosis ya. Jadi nanti ada kelompok yang membuat poster, terus ada yang membuat video ya gitu. Dan nanti ada yang presentasi juga ya. Silakan diperhatikan KPD-nya. Ya, yang pertama itu ada masalah otentik, itu sama seperti permasalahannya awal. Oke, kita langsung aja ya. Pada pertama itu kita mendesain dan merancang produk. Ini Ibu kasih waktu selama 5 menit, cukup nggak? Cukup. Oke ya. Silakan untuk mendesain dan merancang produk. Itu rujukannya bisa digunakan bahan ajar, ada link pembelajaran. Oke ya, udah selesai merancangnya? Sudah. Selanjutnya itu membuat produk ya. Jadi tadi sesuai dengan rancangan yang kalian buat, silahkan buat produknya. Waktunya selama 40 menit cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Siap, mulai dari sekarang ya, dimulai. Oke, udah selesai semuanya? Nah, kalau udah selesai, sekarang ada perwakilan kelompok yang presentasi ya. Silahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang membuat sensor sederhana. Saya adalah bagaimana cara membuat alat penerangan dengan memanfaatkan konsep rangkaian listrik sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan diantaranya lampu, baterai 1,5 volt 3 buah, kabel, 6 stick es krim, isolasi, dan kertas origami. Rancangan percobaan, Satu baterai dulu. Nah, gitu nyalanya. Kalau dua baterai. Ya. Bedakan ya, gimana nyalanya? Nah, sekarang yang tiga. Tuh, lebih terang ya? Sangat terang. analisis yang telah dilakukan, maka semakin banyak baterai digunakan, maka semakin terang. Sehingga dari percobaan di atas, kita dapat membuat senter sederhana dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Saya setuju dengan kelompok 1. Ketika semakin banyak baterai yang digunakan, maka lampunya akan semakin terang. Bedanya kami hanya menggunakan percobaan 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai. Oke, itu ya tanggapan dari kelompok Pera ya. Pakai saklar ya.
Nah, nyala. Ini pakai berapa baterai? 2. Oh, cuma 2 baterai. Jadi ini kan di sini kan ada kabel yang seperti rambut. Nah, rambutnya ini ditempelin pakai ini nih, selotip. Nah, kalau bawahnya jadi seperti tombol. Kita tinggal mencet. Nah, langsung jadi hidup. Oh, jadi itu sebagai saklar. Sebagai saklar. Nah. Yang kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Di sini dilihat kalau aliran elektron itu dari kutub mana nih? Negatif ke positif. Ya, itu. Ini disebutnya rangkaian apa? Gambar pertama. Tertutup. Kalau yang kedua itu rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena rangkaian listriknya terbuka. Karena rangkaian listriknya itu ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang memanfaatkan bagaimana rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Oke, untuk hari ini kita simpulkan ya, pembelajaran hari ini itu apa? Silakan yang menyimpulkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, pemanfaatan rangkaian listrik tertutup dan terbuka bisa kita gunakan untuk membuat senter sederhana yang berguna saat pemadaman listrik di malam hari dan aman. Saat rangkaian tertutup, maka arus listrik akan mengalir, dan saat rangkaian terbuka, arus listrik tidak akan mengalir. Semakin besar sumber tegangan yang digunakan, maka arus yang akan mengalir juga akan semakin besar. Hal ini bisa kita lihat dari terang nyala lampu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah memanfaatkan rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Kalau tertutup, arus listriknya akan mengalir dan menyebabkan lampunya menyala. Terus kalau terbuka, itu arus listriknya tidak akan mengalir sehingga lampunya itu tidak akan menyala. Untuk refleksinya, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang menyenangkannya? Buat senter. Jadi kita bisa melakukan percobaan membuat senter sederhana. Untuk selanjutnya itu adalah evaluasi ya. Silahkan nanti masuk link kuis ya yang sudah Ibu bagikan di grup. Belajar materi rangkaian listrik seri dan paralel, dibaca di rumah ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Tadi kan diawali dengan doa, sekarang diakhiri lagi dengan doa. Selesai. Beri salam.